Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas proposal usaha mie pedas mantap. Nah, di sini dengan kelompok saya sendiri yaitu Doni Putri Dayat, yang kedua Maywegil Doresa, dan yang ketiga Ranti Ramalifa Ardian. Detail produk kami menjual mie yang berbeda dengan mie pedas lainnya. Di sini kami menyediakan mie dengan rasa pedas yang memiliki level dan topping yang menyegarkan seperti sosis, nugget, telur, daging ayam, bakso goreng atau dibakar, pangsit, ceker, dan aneka kerupuk. Target pasar terutama adalah mahasiswa, wisatawan, dan seluruh masyarakat yang berdomisili di Jalan Karudin Nasution, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Berdasarkan survei yang kami lakukan dalam jangka panjang, kami yakin usaha ini berpotensi untuk dikembangkan dan dibuka cabang di tempat yang berbeda. Analisis SWOT. Pertama itu kekuatan. Tempatnya strategis, harga yang terjangkau, menunya yang khas karena mengunggulkan rasa pedas yang berlevel, menggunakan konsep nama yang unik, serta konsumen cenderung menyukai makanan pedas. Selanjutnya yaitu kelemahan tidak tersedianya wifi, kurangnya tempat duduk yang tersedia, fasilitas AC yang tidak ada atau yang kurang memadai, kasirnya yang hanya satu orang, sehingga melayani pelanggan atau konsumen kurang, yang mengakibatkan antrian panjang. Pelayanan yang mengantar makanan kurang SOP, seperti berteriak untuk memanggil pesanan. Peluang. Dengan daya inovatif dan kreatif usaha, yang kedua itu menjadi tempat malam minggu favorit untuk anak muda berkumpul bersama temannya. Yang ketiga, menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Yang keempat, belum adanya kedai makanan yang menyajikan makanan rasa pedas yang seperti ini atau yang konsepnya seperti ini. Selanjutnya, pesaing mie pedas ini menghadapi produk-produk yang sama, mie pedas, mie gila obos, mie pedas Aswe Tabang, dan produk-produk mie pedas buatan rumahan yang tanpa nama. Strategi pemasaran. Slogan mie pedas mantap adalah cita rasa pedasnya mantap. Itu pembuatan gerobak dorong yang unik dan menarik, bermitra dengan kantin sekolah dan perguruan tinggi serta tempat wisata, menerima pesanan untuk acara apapun, promosi yang akan dilakukan berbagai jaringan sosial media seperti WhatsApp, Facebook, brosur, Instagram, serta menggunakan fitur TikTok bisa jadi karena di sini juga terdapat beberapa influencer yang bisa dilakukan untuk sebagai agen promosi, serta yang selanjutnya itu komitmen pelayanan kami adalah melayani sepenuh hati dengan makanan yang bersih dan bergizi. Selanjutnya itu proses produksi. Proses produksi dalam perencanaan bisnis diperlukan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan dari produk yang direncanakan serta bahan baku yang tersedia sampai menjadi produk akhir. Dalam proses produksi kita bisa buat dalam bentuk diagram alir maupun bentuk narasi. Untuk pembuatan usaha mie pedas ini dalam proposal ini dengan menggunakan diagram alir sebagai berikut. Nah, yang pertama itu proses produksi. Yang pertama itu proses pemasakan mie, penirisan. Lanjut yang ketiga itu pemberian cabai sesuai dengan level serta sayur pelengkap. Yang keempat, pemberian topping sesuai pesanan dari konsumen. Selanjutnya penyajian packing, lalu selesai. Bahan baku pembuatan produk dalam perencanaan bisnis harus jelas secara mendetail. Nah, seperti yang berada di tabel itu bahan, volume, biaya, dan jumlah. Bahan yang diperlukan itu bahan bakunya itu mie untuk volumenya atau jumlahnya 50 bungkus, kecap 1 bungkus, bumbu basah 1 bungkus, bumbu kering 1 bungkus, bubuk cabai 1 bungkus, saus pedas 1 bungkus, minyak goreng 1 kilo. Dan sudah dengan analisis atau hitung-hitungan yang dilakukan, sehingga untuk modal bahan baku berjumlah 141.000 untuk 5 bungkus mie gitu. Nah, di sini ada keterangan juga
anggaran atau target per hari untuk usaha mie ini itu 50 bungkus. Jadi untuk satu bulannya sekitar 1.500 buah atau bungkus. Biaya bahan baku per satuan bungkus yaitu 2.820 perak, sehingga biaya per bulannya bahan baku per bulan dengan 1.500 itu mencapai 4.230.000 rupiah. Lanjut peralatan. Berikut peralatan dan bahan-bahan yang penunjang untuk menjalankan usaha ini. Itu pertama itu ada biaya investasi dan biaya operasional per bulan. Nah, biaya investasi ini terdiri dari gerobak, peralatan penggorengan, spatula, pisau, talenan, pengiris gorengan, piring bambu, gas LPG, kompor gas, serta untuk biaya operasional per bulan itu bahan baku satu bulan hitungannya 25 hari satu paknya itu yang berjumlah seperti keterangan tadi 1.500 pak dengan harga satu paknya itu 2.820 perak, hingga jumlah untuk bahan baku per bulan 4.230.000. Biaya tenaga atau biaya karyawan itu satu orangnya 2 juta. Biaya pemasangan dan kemasan itu satu bulan itu 10.000 totalnya. Satu harinya itu 10.000 untuk biaya produksi promosi kali sosmed itu satu bulannya sekitar 300.000. Nah, selanjutnya kita menjumlahkan biaya investasi dengan biaya operasional per bulan. Dapatlah hasil atau biaya untuk menjalankan usaha ini satu bulan itu sebesar 9.510.000. Proyeksi pendapatan dan biaya. Nah, yang pertama itu ada item penjualan, item biaya produksi, dan keuntungan. Itu seperti yang sudah dijelaskan pada tabel ini. Hasil keuntungan mie pedas ini belum termasuk biaya investasi yang berjumlah 3.030.000. Jika untuk mengeluarkan biaya investasi maka keuntungan bersih itu 12.940. Nah, kita bisa lihat di sini sudah dijelaskan juga di atas tadi biaya per bulannya untuk 30 hari itu jumlahnya itu 15.000, sehingga untuk biaya modal itu sebesar 22.500. Itu untuk bahan baku untuk per bulan atau bahan minyak gitu, minyak. Jumlah mie yang dibutuhkan satu bulan. Ini karena di sana cara untuk pengajiannya itu 1.500 dikali 15.000 untuk satu porsinya, sehingga menghasilkan dana 22.500. Untuk biaya produksi bahan bakunya tadi 1.500 pak dengan harga satu pak itu 2.820 perak, sehingga untuk modal bahan baku 4.230, biaya tenaga 2 juta, biaya pemasaran 300, sehingga untuk biaya produksi saja totalnya 6.530.000. Nah, untuk mencari keuntungannya 22.500 dikurang 6.530.000 maka menghasilkan 15.970. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, untuk biaya investasi yang berjumlah 3.030.000 maka kita dapat mengurangkan 15.970 dengan 3.030.000 yang menghasilkan 12.940. Nah, kesimpulan proposal bisnis ini layak untuk dibiayai karena dari hasil analisis pengembang usaha serta potensi usaha
dapat lebih cepat untuk dikembangkan. Terlebih makanan cita rasa pedas ini sangat digemari semua kalangan. Makanan ini cocok dengan wilayah konsumen yang berada di Pekanbaru, serta dari prospek keuangan yang cukup menguntungkan dan memiliki prospek pasar yang baik. Baik, itu saja presentasi proposal dari tugas UAS atau tugas akhir mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Nur Fitriana, MPSI Psikolog. Sekian, terima kasih.